Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di channel CBF TMG, channel yang mengupas tuntas tentang seputar kicomania dan penangkaran burung. Kali ini kita akan bahas tentang ternak murai batu, khususnya tentang pola makan. Banyak sekali para peternak murai batu yang mengeluh susahnya beternak murai batu. Dari mulai susahnya penjodohan, setelah jodoh nggak kunjung kawin, nggak kunjung bertelur, setelah bertelur telurnya dibuang, setelah menetas cindilannya dibuang, ataupun nggak dibuang tapi indukannya nggak mau lolos. Banyak sekali yang mengeluh seperti itu. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya beberapa tahun mengamati, itu semua kita bisa atasi dengan mengatur pola makan. Pola makan secara garis besar itu kita bagi 4 ya. Pola makan ternak murai batu secara garis besar kita bagi 4. Yang pertama itu pola makan saat penjodohan. Yang kedua, pola makan masa kawin. Penjodohan dan masa kawin ini relatif sama ya nanti menu makannya. Yang ketiga, pola makan setelah indukan bertelur. Dan yang keempat adalah pola makan saat indukan melolor. Setelah itu nanti kembali ke satu lagi ya. Itu aja terus. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk pola makan indukan masa penjodohan itu sebaiknya full extra fooding. Dari mulai ini ya, jangkrik, kita pakainya jangkrik bering, jangkrik alam, ulat kandang ataupun ulat Hongkong, dan kroto telur semut. Ini ya, kita kasihnya full. Untuk apa namanya, takarannya saya biasanya sehari itu segini nih. Untuk jangkrik ini pakainya tutup pilok ya, nggak penuh sih, 3/4 takarannya ini. Terus ulat kandangnya 1 sendok susu nih, 1 sendok susu, dan krotonya 1 sendok makan. Gini ya. Kalau ada masa penjodohan itu diberikan juga cacing, kira-kira perharinya 5 ekor ya, cacing. Karena ini saya jarang sekali pakai cacing, tapi kalau ada bagus sekali. Itu pola makan untuk masa penjodohan dan masa kawin itu relatif sama ya. Ini kayak gini, 3/4 cepuk tutup pilok jangkrik, 1 sendok susu ulat kandang, 1 sendok makan kroto. Itu ya. Itu pola makan masa kawin dan pola makan masa penjodohan. Lanjut untuk yang ketiga, pola makan
setelah indukan bertelur, kita cabut ulat kandangnya, kita ambil, krotonya juga kita ambil. Sudah, pakainya ini aja, jangkrik saja ya. Nanti porsi jangkriknya kita tambahin, kira-kira penuh lah ini segini. Jangan sampai pas kita ngasih lagi di pagi hari sudah bersih jangkriknya ya. Itu nanti dikira-kira aja. Biasanya sudah, kalau sudah biasa nanti ngerti. Jangan sampai si burung itu minta makan gitu loh. Ketika kita pagi ngasih jangkrik, itu diusahakan masih ada sisa, jadi dia nggak kelaparan. Kalau istilah di peternakan ad libitum, tidak terbatas, gitu ya. Kenapa kok pola makan saat indukan mengerami ya? Cukup jangkrik saja, karena dikhawatirkan kalau tetap dikasih kroto dan ulat kandang ataupun ulat hongkong, dikhawatirkan nanti birahi lagi. Nah, kalau sudah birahi, itu telurnya dibuang sama betina ataupun sama si jantannya, tetap dibuang. Dikhawatirkan kan begitu ya. Tapi enggak semua seperti itu, kebanyakan begitu. Kalau makanannya tinggi protein, pasti nanti birahi lagi, telurnya dibuang, angkut sarang lagi, kawin lagi. Untuk menghindari itu, hanya jangkrik saja ya makanannya. Oke, yang keempat, pola makan saat meloloh anak. Kita tunggu setelah 14 hari, kan itu waktunya netes. Nah, hari ke-13 atau hari ke-13 atau hari ke-12, kita siapkan kroto lagi. Krotonya kita kasih lagi, sama ulat kandangnya kita kasih lagi. Jadi begitu si murai itu menetas, cangkangnya buka, menetas, sudah siap-siap. Itu hubungannya sama tadi buang cindilan ya. Nah, buang cindilan juga bisa jadi ketika kekurangan makanan ataupun ada gangguan hewan dari luar ya, gangguan dari luar. Tapi yang sekarang kita bahas kan pola makan. Tuh. Nah, saat meloloh kita sediakan full extra puding, kroto, ulat kandang, dan jangkrik. Saya biasanya masa meloloh itu kasihnya jangkrik yang agak kecil-kecil. Itu ya teman-teman, bongkar rahasia pola makan untuk ternak murai batu. Dari tadi satu, masa penjodohan, pola makan masa kawin, pola makan meloloh anakan itu. Nah, nanti pengalaman saya setelah menetas itu umur 7 hari atau 8 hari kita panen, cindilannya kita panen. Nah, pola makannya yang seperti ini tadi, pola makan meloloh, kita lanjutkan terus. Kita lanjutkan sampai si indukan bertelur 3 lagi ya, minimal 3, terus kita ambil ini kroto sama ulat kandangnya, kita ambil. Karena biasanya telur 3 itu dia sudah mulai mengeram. Nah, kembali ke tadi ya, pola makan mengeram, murni jangkrik saja. Itu. Ini saya cerita pengalaman saya. Kalau peternak lain nggak tahu, karena banyak
banyak pengalaman uji coba ini itu banyak sekali. Ini saya cerita pengalaman saya, dan sampai saat ini relatif berhasil, tidak gagal. Oke, ya itu tadi teman-teman, bongkar pola makan ternak murai batu. Sebenarnya mudah sih kalau sudah dijalani, mudah ya. Tapi kalau belum praktek, memang kita harus tahu permasalahan dulu, baru nanti ada solusinya. Yang tidak kalah penting lagi, ini jangkrik. Saya biasanya sebelum dikasihkan ke burung, begitu saya beli jangkrik, saya kasih ijo-ijoan dulu, sama ini kasih pur petelur, pur ayam petelur. Kenapa saya kasih pur ayam petelur? Karena itu kan tinggi protein. Nah, biar si jangkriknya perutnya terisi dan bergizi lah. Jangan sampai jangkrik yang tidak ada isinya perutnya dimakan sama murai kita, dan nanti percuma, cuma kenyang aja, nggak ada nilai nutrisinya. Begitu pula dengan ini ulat kandang ya, kita kasih makan dulu. Sebelum dikasihkan ke burung, kita kasih makan dulu pur ayam petelur atau bebek petelur. Nah, untuk kroto, karena saya nyimpannya itu di dalam lemari es, diusahakan maksimal 1 minggu habis. Jadi belinya, saya tuh kalau beli kroto cuma 3 on aja. 3 on itu untuk 3 sampai 4 hari habis ya. Itu untuk kroto. Itu teman-teman sedikit pengalaman dari saya tentang pola makan ternak murai batu. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, bisa komen ya, komen ataupun DM ke IG, nanti ada di deskripsi, ataupun WA ataupun Messenger di Facebook juga bisa. Itu jika suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan biar teman-teman kicomania para peternak murai batu menonton juga video saya, di share juga ya dokter ya, di share juga. Dan yang terakhir, untuk mendukung channel CBF Temanggung agar bisa berkembang pesat, terbang ke langit layaknya burung Garuda, di subscribe tombol merahnya. Oke teman-teman, itu dulu penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kurang pas. Itu semua karena diri saya. Oke, salam ternak sampai mana. Jumpa lagi di video-video berikutnya.